Wabah virus corona atau COVID-19 yang menyebar sejak awal tahun 2020 benar-benar merubah beberapa aspek kehidupan masyarakat dunia. Mulai dari pembatasan interaksi sosial hingga terpukulnya ekonomi hampir seluruh negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Beberapa negara, tak peduli negara maju atau negara berkembang, sudah masuk jurang resesi seperti Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Saat video ini dibuat, beberapa media nasional memberitakan bahwa negara Indonesia juga akan menyusul masuk resesi. Tapi, apakah di antara kamu ada yang masih belum tahu apa itu resesi? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal. Dikutip dari republika.co.id, staf khusus Presiden bidang ekonomi Erick Budimanta mengatakan sebuah negara mengalami resesi jika pertumbuhan ekonominya berturut-turut negatif selama 2 kuartal dihitung selama tahunan atau year on year. Jika pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut dihitung secara quarter atau quarter to quarter, bukan secara tahunan atau year on year, maka itu belum bisa disebut mengalami resesi. Konsensus di seluruh dunia mengakui itu. Perhitungan secara quarter atau quarter or quarter disebut juga resesi teknikal atau technical recession. Jadi, sebuah negara dikatakan masuk resesi jika mengalami minus 2 kuartal berturut-turut berdasarkan perbandingan dengan 2 kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Indonesia sebenarnya sudah mengalami fase resesi teknikal karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 negatif 4,19%. Sementara pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia juga minus 2,41%. Namun, jika secara tahunan atau year on year, baru pada kuartal 2, ekonomi Indonesia mengalami minus yaitu 5,32%. Jika pada kuartal ketiga, ekonomi Indonesia masih secara year on year, maka dikatakan negara Indonesia resmi mengalami resesi. Jika penurunan ekonomi berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, suatu negara bisa saja memasuki kondisi yang lebih buruk dari resesi, yaitu depresi ekonomi. Dikutip dari Detik Finance, sebenarnya tidak ada definisi standar tentang perbedaan antara resesi dan depresi, tapi biasanya depresi ekonomi lebih parah. Dalam resesi, penurunan PDB ada dalam kisaran minus 0,3% sampai dengan minus 5,1%. Sedangkan dalam istilah depresi, penurunan PDB ada dalam kisaran minus 14,7% hingga minus 38,1%. Resesi akan berdampak secara domino kepada kegiatan ekonomi. Misalnya, investasi yang menurun akan menghambat pada kegiatan bisnis yang bisa saja memaksa para pelaku usaha untuk mengurangi jumlah karyawan atau pemutusan hubungan kerja. Ini juga akan memicu jumlahnya pengangguran. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan bisa berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ditambah lagi potensi kredit macet karena ketidakmampuan membayar cicilan. Berbagai sektor ekonomi pun akan kena imbasnya. Bisa saja terjadi inflasi atau deflasi yang sulit dikendalikan, banyak bisnis yang bangkrut, dan jika terjadi secara masif akan berpengaruh pada cadangan devisa negara. Ketidakpastian masa depan mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan buruk. Salah satunya resesi ekonomi. Lalu, apa yang mesti kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi? Yang pertama, siapkan dana darurat. Kalian bisa meningkatkan intensitas menabung dana darurat atau meningkatkan jumlahnya. Misalnya, dari awal yang hanya 3 bulan biaya hidup menjadi 6 bulan.
percayalah, strategi akan menyelamatkan kalian pada krisis. Yang kedua, jangan konsumtif. Resesi adalah keadaan krisis, jadi hemat. Orang yang jatuh dalam masa krisis adalah melakukan pembelian besar tepat sebelum resesi. Yang ketiga, maksimalkan usaha yang ada dalam kemampuan diri. Misalnya, kamu berkemampuan wirausaha, mengetik cepat, atau desain grafis. Kamu bisa menawarkan jasamu melalui online untuk mendapatkan pemasukan sampingan. Yang keempat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran infeksi COVID-19. Semakin cepat wabah berakhir, maka kemungkinan semakin cepat juga pemulihan ekonomi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan komen yang